Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fatur Rahman dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan terkait tajwid metode talaki, yaitu saya akan menjelaskan terkait ahkamin nun, sakinah, wa tanwin. Nah, untuk selanjutnya yaitu langsung masuk kepada materi. Di sini sudah dituliskan terkait ahkamin nun, sakinah, wa tanwin. Sebelumnya, apa itu nun sukun? Nun sukun yaitu nun yang kosong dari harkat, baik itu fathah, dhammah maupun kasroh. Di sini hukum nun sukun dan tanwin itu sama-sama, dua-duanya sama. Kita baca ini contoh dari baitun pakai dhammah. Di sini baitun pakai nun yang kosong dari harkat. Terus yang kedua yaitu baitin yang pakai kasroh. Di sini baitin menggunakan nun sukun. Yang ketiga yaitu baitan. Di sini menggunakan lafaz fathah. Di sini baitan menggunakan nun sukun. Mungkin ini penjelasan sedikit. Untuk lebih lanjutnya yaitu kita lanjut lagi. Sebelumnya mari kita lanjutkan terkait ahkamin nun, sakinah, wa tanwin. Untuk ahkamin nun, sakinah, wa tanwin mempunyai hukum-hukum bacaan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Untuk materi kali ini yaitu terkait idhar. Di sini di belakang saya sudah dituliskan terkait apa itu idhar. Idhar menurut bahasa yaitu jelas. Di sini idhar juga bisa disebut idhar kholqi, yaitu idhar yang berada di tenggorokan. Kapan terjadinya dibaca jadi idhar gitu? Di sini terjadinya idhar yaitu ketika nun sukun dibaca dengan tanwin. Idhar juga mempunyai ciri, yaitu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghin, yang kelima ha, dan yang keenam kho. Untuk ciri-cirinya yaitu ini ada 6. Selanjutnya kita kasih contoh satu-satu dari huruf idhar tersebut. Yang pertama nun dengan hamzah. Di sini sudah dikasih contoh yaitu man utia, dibaca man utia, bukan dibaca mang utia, tetapi man utia. Jadi jelas gitu nun sukunnya. Untuk selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan ha, dibaca min haitsu, bukan min haitsu, tetapi dibaca min haitsu. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu ketika nun sukun bertemu dengan ha, dibaca min hal butun, bukan min hal butun, tetapi min hal butun. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, hukum idhar yaitu ketika nun dibaca bertemu dengan ain. Di sini sudah ada contoh yaitu min indillah, bukan min indillah, tetapi min indillah. Yang kelima yaitu nun bertemu dengan huruf kho, yaitu man khoffat, bukan man khoffat, tetapi man khoffat. Dan yang terakhir yaitu nun bertemu dengan ghin, yaitu dibaca ini contohnya yaitu min ghislin, bukan dibaca min gislin. Nah,
Untuk penjelasan idhar mungkin dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki materi terkait idgham. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ahkamin nun, sakinah, wa tanwin dalam bentuk idgham. Sebelumnya, idgham menurut bahasa yaitu memasukkan. Di sini idgham juga dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Untuk pertama, saya akan menjelaskan terkait apa itu idgham bigunnah. Idgham bigunnah mempunyai ciri, yaitu ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw, atau sering kita dengar dengan dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Sini saya sudah menuliskan terkait contoh-contoh dari ahkamin nun, sakinah, wa tanwin dalam bentuk idgham bigunnah. Kapan terjadinya idgham bigunnah tersebut? Yaitu ketika nun dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, yaitu ya, nun, mim, waw. Di sini contohnya yang pertama, ketika nun sukun bertemu dengan iya, di sini lima yaro, dibacanya lima yaro, bukan liman. Kalau idhar tadi kan dibaca liman dengan jelas, tetapi di sini idgham mempunyai arti yaitu memasukkan. Berarti si nun sukun dimasukkan ke huruf ya, disatukan menjadi lima yaro, bukan idhar tetapi idgham. Untuk tanwin contohnya yaitu wujuhu yauma idzin. Nah, untuk selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan nun. Di sini contohnya yaitu min nasirin, dibaca min nasirin. Nah, di sini bukan gunnah gitu ya, tetapi di sini yaitu idgham. Ketika nun bertemu dengan nun, nah di sini terjadi disebut idgham bigunnah. Min nasirin. Terus di contoh tanwinnya yaitu hittotun naghfir lakum. Nah, ini tanwinnya. Terus ini nun yaitu ciri dari idgham bigunnah, dibaca hittotun naghfir lakum. Ini bukan gunnah melainkan idgham bigunnah, yaitu memasukkan terus dibaca dengung gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu nun bertemu dengan mim. Di sini saya kasih contoh nakum ma'akum, dibaca nakum ma'akum, bukan nakun ma'akum, tetapi nakum ma'akum. Nah, untuk tanwinnya yaitu di sini mim ma immahin, bukan min ma immahin, tetapi mim ma immahin. Itu dinamakan idgham bigunnah dikarenakan idgham masukkan bigunnah ke dalam gunnah gitu. Terus yang keempat yaitu nun ketika bertemu dengan waw. Di sini contohnya yaitu miwaroihim, dibaca miwaroihim, bukan min waroihim, tetapi miwaroihim. Untuk contoh selanjutnya yaitu kuwatiu wala nasir, bukan kuwatin tetapi kuwatiu wala nasir. Jadi si tanwin kasroh ini dimasukkan kepada waw, yaitu waw merupakan ciri dari idgham bigunnah yang keempat. Mungkin sekian penjelasan dari idgham bigunnah. Untuk selanjutnya yaitu memasuki kepada materi idgham bila gunnah. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan terkait ahkamin nun, sakinah, wa tanwin idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bila gunnah kalawan tidak memakai gunnah atau memakai dengung gitu. Di sini saya sudah tuliskan terkait idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah mempunyai dua ciri, yaitu
yang pertama lam dan yang kedua ro. Kapan terjadinya idgham bilaguna tersebut? Terjadi dibaca idgham bilaguna ketika nun sukun bertemu dengan lam. Di sini saya kasih contoh yang pertama, mil ladunka, dibaca mil ladunka. Jadi bukan dibaca min ladunka, tetapi mil ladunka. Sinun ini dimasukkan kepada lam, yaitu merupakan ciri dari idgham bilaguna. Terus di sini dari tanwin qalilil layusbihin. Jadi ini tanwin kasroh dimasukkan ke lam selanjutnya. Untuk contoh yang kedua, latiful lima, bukan dibaca latifun, tetapi dimasukkan latiful lima. Untuk di sini yaitu dzikrul lil alamin. Untuk contoh yang kedua yaitu dibaca idgham bilaguna ketika nun bertemu dengan huruf ro. Di sini saya contoh famarrobbukuma, dibaca famarrob, dimasukkan si nun ke ro. Jadi si nun seolah-olah dihilangkan, langsung dimasukkan terhadap hukum idgham ciri huruf idgham bilaguna, yaitu yang kedua ro. Famar robbukuma, bukan faman robbukuma. Terus di sini yaitu isyatir rodiyah, bukan dibaca isyatin tetapi isyatir. Untuk selanjutnya yaitu contoh yang kedua, ghafurur rahim, dibaca ghafurur rahim, bukan ghafurun, bukan dipisah gitu, tetapi dimasukkan kepada ro idgham bilaguna, yaitu merupakan ciri idgham bilaguna. Untuk selanjutnya yaitu contoh mir robbihim, dibaca mir robbihim, bukan min robbihim, tetapi mir robbihim. Nah itu penjelasan terkait idgham. Yang pertama tadi menjelaskan terkait idgham bigunnah, terus yang kedua terkait idgham bilaguna. Di sini juga perlu kalian ingat bahwasanya idgham bigunnah mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama ya, nun, mim, wau, itu dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Nah, untuk idgham bilaguna cuman mempunyai 2 ciri. Semoga nggak susah menghafal gitu. Mempunyai 2 ciri, yaitu yang pertama lam dan yang kedua ro. Mungkin itu saja terkait pembahasan idgham. Yang pertama idgham bigunnah dan yang kedua idgham bilaguna. Mungkin cukup sekian dari pembahasan idgham. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Kita lanjutkan terkait ahkam minun, sakinah, wa tanwin, yaitu yang ketiga mengenai hukum bacaan iqlab. Di sini iqlab sendiri menurut bahasa yaitu membalik atau merubah nun sukun menjadi mim. Kapan terjadinya iqlab tersebut? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini saya kasih contoh. Yang pertama mambakhila. Nah, di sini si nun seolah-olah digantikan dengan mim. Biasanya di dalam mushaf Al-Qur'an terdapat ciri, yaitu di sini mim kecil. Mim kecil di sini diartikan dengan nun dibalik atau diubah menjadi mim menjadi mim gitu. Terus yang kedua contoh yaitu yum bitu, bukan dibaca yun bitu tetapi yum bitu. Biasanya di dalam mushaf terdapat ciri ini. Untuk contoh selanjutnya yaitu mim ba'dihim, bukan min ba'dihim tetapi mim ba'dihim. Untuk yang contoh terakhir yaitu jazaa'am bima,
yaitu ketika tanwin bertemu dengan ba. Jadi seolah-olah diganti dengan mim. Nah, di sini terdapat ikhtilaf antara ulama terkait bacaan iqlab. Yang pertama, menurut pandangan dalam kitab Jazariyah, ketika membaca iqlab lebih utamanya dibaca dengung mendekati ikhfa, seperti min ba'dihim, tetapi di bawah juga gitu mimnya, tidak dihilangkan hukum iklabnya. Tapi sebagian ulama juga membolehkan kita membaca mim ba'dihim, tidak apa-apa. Mungkin itu perbedaan atau ikhtilaf para ulama mencerminkan kepintaran mereka. Maka dari itu kita selaku mahasiswa atau selaku pelajar, alangkah baiknya mempunyai guru yang berbeda-beda gitu, supaya kuat dari segi kaidah atau segi pengertiannya gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai iklab, yaitu iklab membalik atau merubah nun sukun menjadi mim. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai hukum bacaan ikhfa. Untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir dalam bab ahkam nun sakinah wa tanwin. Di sini pembahasan terakhir yaitu mengenai hukum bacaan ikhfa. Ikhfa mempunyai definisi yaitu samar atau dengung. Kapan terjadinya ikhfa? Terjadinya ikhfa yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa mempunyai 15 ciri, dikumpulkan dalam syair Swibdathana kamjadasyah sun qad sama dum toyiban zid fi tuqodo dzalima. Yang pertama yaitu huruf ikhfa, sod, terus za, terus kaf, terus ja, terus sya, terus qaf, terus sin, terus da, terus to, terus zai, terus fa, terus ta, terus do, terus yang terakhir yaitu do. Di sini saya sudah memberi contoh dari sebagian contoh huruf-huruf ikhfa. Yang pertama yaitu dari huruf sod. Huruf sod di sini mempunyai contoh qauman sholihin. Jadi dibaca dengung gitu. Qauman sholihin, bukan qauman sholihin. Untuk selanjutnya yaitu zal. Di sini saya kasih contoh man dzalladzi, dibaca mang, bukan man tetapi mang. Untuk selanjutnya yaitu sa. Di sini ma'an sajjaja, dibaca ang, bukan an tetapi dibaca dengung gitu. Terus yang ketiga kaf, man kana yarju, mang bukan man tetapi mang. Terus yang kelima jim, di sini anjainakum, bukan anjainakum tapi didengungkan gitu si nunnya. Yang terakhir saya kasih contoh yaitu sya, adzabun syadid, bukan adzabun syadid. Mungkin itu saja contoh dari sebagian huruf-huruf ikhfa. Sebetulnya huruf ikhfa mempunyai beberapa bagian gitu. Yang pertama ada ikhfa abad, terus ikhfa ausat, dan yang ketiga ikhfa akrob gitu. Di situ lebih jelas gitu terkait dengung bacaannya. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan terkait ikhfa, terkait apa itu ikhfa, tidak menjerumus ke yang lebih dalamnya.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.